Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Sukma dari Cirebon, Buya. Yang saya mau tanyakan, mungkin kalau dari ngaji kuping bahwa tentang nafsu, tentang neraka, tentang surga, semuanya itu mudah, Buya. Sering kita dengarkan, tetapi yang susah itu adalah masuk bagaimana itu menjadi sebuah keyakinan yang bulat, Buya. Bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan siksanya juga begitu berat. Dan Allah juga menjanjikan surga yang demikian nikmatnya itu dibandingkan kenikmatan di dunia itu bagaikan air setetes di lautan. Cuma kiatnya apa, Buya? Latihannya, exercise-nya yang kira-kira membuat kita itu bisa mendapatkan sebuah keyakinan yang betul-betul yakin, hakul yakin, Buya. Karena ya kita sholat, insya Allah sholat sebagai muslim. Tetapi ini ada penghalang yang selalu menghalangi kita, dan kiatnya itu sekali lagi, Buya, apa, Buya, yang kira-kira bisa mendapatkan bahwa kita yakin seyakin-yakinnya. Karena saya yakin, kalau yakin seyakin-yakinnya tentang Allah, tentang Al-Quran itu benar, tentang akhirat saya yakin, ya semuanya akan mudah dilewati gitu, Buya. Karena permasalahannya kalau kita terhadap dunia itu begitu yakin, seandainya saja kalau di sini yang datang ke pengajian Buya walaupun dari Cirebon merangkak dibayar 50 miliar, saya yakin semua orang pada merangkak, Buya. Tapi dikasih ganjaran surga yang demikian nikmatnya, kok banyak orang yang tidak tertarik. Seperti tadi yang Buya sampaikan juga tentang suami atau istri yang ada begitu, kenapa kok meyakini, berani menjelek-jelekan atau lebih percaya kepada hoak daripada firman Allah. Mungkin itu aja, Buya, kiatnya apa, latihannya, Buya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang menyebabkan orang nggak yakin-yakin itu karena terlalu banyaknya hijab. Tabir-tabir itu berlapis-lapis dan banyak sekali. Iya. Jadi kalau orang itu sekarang beginilah, surga nanti di dunia itu aroma surga sudah bisa kita cium kok. Ketika kita berbagi kebahagiaan dengan sesama kita, ada suatu kesejukan, kedamaian. Itu juga nggak dipahami kok. Ya nanti duit saya kurang dong. Ya uang 1 juta bagi 100.000, ya kurang dong. Ngitung, betul nggak? Sekarang siapa orang yang tidak tersentuh melihat penderitaan sekitar kita? Hati Anda terhijab kok. Apalagi takut neraka yang nanti orang disiksa. Kamu melihat orang menderita cuek aja kok. Sama tega. Bahkan engkau malah menari-nari di atas penderitaan rakyatmu sendiri kok. Betul nggak? Ini di dunia saja masih hijab banyak. Ya ini hijabnya berapa? Ya ratusan, mungkin ribuan hijab. Kalau diuraikan malam ini nggak selesai ya. Ya, begini. Orang bercerita demi penderitaan rakyat, membela penderitaan rakyat. Nyong saya tahu dia belum pernah menderita kok di hidupnya. Bagaimana bisa mengerti penderitaan orang, dia nggak pernah menderita kok. Ya. Dia saja masih bingung ada orang nggak punya uang 100.000. Nggak punya gitu aja, dia nggak paham. Lalu gayanya ingin membela penderitaan. Nah itu, jadi memang salah satu hijab yang paling berbahaya itu adalah kesombongan. Kesombongan yang menyebabkan kita menjadi mata hati kita tertutup ya. Kesombongan yang paling kecil saja
Kita merasa bangga telah berbuat baik. Itu pun dimarahi oleh Allah kok. Jangan kau kira bahwa kebaikan-kebaikanmu akan menghantarkan kamu ke surga. Tidak ada hubungannya dengan kebaikanmu itu. Masya Allah. Allah akan berikan surga kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini Nabi yang mengatakan, la yadkhulu ahadukum bi'amalih. Wa qalu wala anta ya Rasulullah, qalu bala wala ana kadzalika bal bi fadlihi wa mannihi. Mungkin ceritanya ini Kanjeng Nabi mungkin memperhatikan kelakuan orang yang merasa memberikan banyak kontribusi untuk perjuangannya, mungkin nyumbang ini, nyumbang itu. Jadi seperti dia still yakin bakal pasti masuk surga. Disinggung Nabi, tidak ada jaminan kebaikanmu itu akan mendorong kamu masuk surga. Surga itu urusan kebaikan Allah kok, diberikan kepada siapapun. Lalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga. Nah, bala wala ana kaza, aku juga tidak dijamin masuk surga. Kalaupun aku masuk surga, itu karena kebaikan Allah, bukan karena jasa-jasa saya kok. Jadi rasa bangga itu membuat bukan hanya orang kalau sombong, bukan hanya melihat sekitarnya rendah semuanya, Allah juga direndahkan kok. Betul nggak? Orang yang sombong ini tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Pengen tahu? Nabi Adam diajari oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sudah pintar. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, dipersandingkan dengan malaikat. Allah mengatakan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba sebutin nama. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat mengaku kami tidak tahu. Kau enggak malaikatnya? Kau kan? Iblis ngaku enggak? Enggak. Tetap aku lebih baik dari Adam. Itu. Jadi kesombongan ini sangat berbahaya sekali. Bahkan dijamin orang yang dia mesti sombong enggak bakal masuk surga. Orang menganggapnya kesombongan ini kecil kiranya ya. Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Saya sering menyanjung anak muda yang pintar ngaji, anaknya cakep, ngomongnya enak, kelakuannya anak soleh. Ada yang nggak terima, ada yang nggak terima. Baru modalnya ketergah. Betul nggak? Iya. Ya itu. Nah termasuk menyalah-nyalakan orang lain itu juga kesombongan. Karena engkau merasa benar. Iya. Betul nggak? Itu perlu kita waspadai. Bahwa jangan memunculkan kesombongan. Ini baru salah satu hijab ya. Ya, salah satu hijab itu adalah kesombongan kita. Jadi meremehkan. Dan juga ketika iblis itu diusir, sedih nggak iblis? Sedih nggak? Minta maaf nggak? Menyesal nggak? Dia bertolak pinggang. Oke, aku keluar dari surga. Setelah itu ngancam lagi. Itulah salah satu hijab yang paling berbahaya adalah kesombongan yang ada dalam dirimu itu. Ya, engkau seolah sudah yakin bahwa aku pasti masuk surga. Ya. Dan mendoakan orang lain yang tidak sama dengan aku masuk neraka semua, kafir semuanya. Seperti itu. Ya. Dari mana Anda yakin masuk surga? Kalau orang itu masih ketakutan, meremang, masih saya ini nanti besoknya selamat enggak, saya kira nggak mungkin akan ngapir-ngapirin orang dong. Betul nggak? Ya. Iya dong. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi tidak ada jaminan dengan sholatmu, dengan zikirmu, dengan hafal Quranmu itu akan bisa membuka tabir itu. Tetap akan tertutup. Ya. Kecuali Allah yang membukakan tabir itu. Satu pintu besar untuk membuka tabir adalah pertobatan. Lakukan dengan sesungguhnya. Makasih.